bergabung juga dengan Pak Nasar dan juga Mas Rifki ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimain wa mutawassilain ila yaumil ba'tsun. Pertama dan yang paling utama, teman-teman semuanya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul, walaupun secara virtual ya. Semoga tidak mengurangi keberkahan dan juga kemanfaatan dari ilmu yang insya Allah akan kita dapatkan dari dua pembicara yang insya Allah sangat luar biasa kali ini. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara dan semoga dengan doa tersebut bisa menurunkan berkah dari Halo. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga dengan pembacaan umum kita bersama bisa menjadi wasilah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Nah, acara kita pada malam hari ini sangat menarik sekali karena kita akan membahas satu buku ya. Jadi Kamus Uslub Arab Populer. Nah, mana bukunya? Oh, ini di sini. Ini dia. Untuk teman-teman yang sudah punya bukunya, terima kasih juga bisa dilihat juga nanti ya, disimak gitu, bisa langsung dipraktikkan, kita belajar bersama-sama itu ya. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah fasih berbahasa Arab meski bukan orang Arab. Ini pasti keinginan kita ya, apalagi bahasa Arab itu bukan sekadar bahasa percakapannya orang Arab, tapi ini juga bahasa yang kita gunakan sehari-hari dalam sholat, terus dalam berdoa, gitu ya, dalam berbagai macam kitab-kitab klasik, tentang sumber-sumber referensi Islam, gitu ya. Bahkan dikatakan bahasa Arab itu termasuk lughatun min ahlil jannah, lughatul ahlil jannah, gitu ya. Bahasanya ahli surga, gitu ya. Nah, jadi ada begitu banyak keutamaan dari bahasa Arab. Nah, lalu yang kedua, kita akan membahas panduan mudah tembus kuliah di Timur Tengah ya. Jadi, pasti bahasa Arab mesti bukan orang Arab, dan panduan mudah tembus kuliah di Timur Tengah. Ini buat teman-teman semuanya yang ingin kuliah di Timur Tengah, atau yang putra-putrinya ingin kuliah di Timur Tengah, nah ini nanti bisa dicatat juga hal-hal menarik apa yang akan disampaikan oleh dua pembicara kita. Nah, kabar baiknya teman-teman semuanya, nanti kita ada giveaway Kamus Uslub Arab buat teman-teman yang beruntung ya. Syaratnya gimana Kak? Syaratnya gampang banget. Yang pertama, nanti akan ada pertanyaan dari Pak Nasar ya. Jadi buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Nasar akan mendapatkan satu buku Kamus Uslub Arab Populer. Terus yang nggak bisa jawab gimana? Nah, masih ada satu kesempatan lagi nih. Kesempatannya adalah dengan share insight atau apa yang teman-teman dapatkan dari webinar kita pada malam hari ini, lalu di-share ya, atau diunggah di story Instagram teman-teman semuanya. Jangan lupa di-tag @rene_islam, lalu di-tag juga akun Instagram dari dua pembicara kita. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk dicatat-catat, terus kalau bisa direkam ya, supaya nanti walaupun ada rekamannya juga dari kita, gitu ya, tapi kalau teman-teman mau merekam juga itu lebih bagus. Nah, oke, sebelum kita mulai ke acara berikutnya, maksudnya ke sesi berikutnya, aku mau memperkenalkan terlebih dahulu ya pembicara kita. Yang pertama dari penulisnya, Dr. Nasaruddin Idris Jauhar. Man huwa, wah siapa beliau ini? Yang pertama beliau adalah dosen bahasa Arab
UIN Sunan Ampel Surabaya. Oh, jangan-jangan di sini banyak apa alumnusnya ya, banyak apa mahasiswanya beliau dulu ya. Lalu yang kedua, beliau juga pernah menulis buku fonologi bahasa Arab untuk penutur Indonesia. Lalu beliau juga aktif sebagai blogger ya di Learning Arabic pada situs berita aljazeera.net Qatar. Lalu founder website Lisan Arabi dan penerima penghargaan Muhammad bin Rashid dalam bidang bahasa Arab di Dubai, Uni Emirat Arab. Jadi beliau secara kepakaran bahasa Arab sudah tidak perlu diragukan lagi. Beliau sudah expert dan sudah menjadi seorang praktisi dalam eh, kaitannya dengan bahasa Arab. Lalu yang kedua, pembicara kita yang tidak kalah menariknya pada malam hari ini, kita akan berkenalan dengan Mas Rifki Salman Al-Farisi atau biasa dipanggil Mas Rifki. Nah, beliau saat ini masih berstatus sebagai pelajar dan berdomisili di Turki. Ya, pendidikan menuju S1, jadi masih ongoing itu atau on proses. Nah, selain menjadi pelajar, Mas Rifki ini juga menjadi content creator ya, terutama di TikTok ya. Teman-teman bisa lihat juga di TikTok gitu ya, konten-kontennya Mas Rifki ini sangat banyak sekali dan berkaitan dengan bahasa Arab. Apalagi moto hidupnya sangat luar biasa sekali nih ya. Oke, teman-teman bisa di-mute ya suaranya ya, supaya suara saya dan suara pembicara nanti terdengar. Moto hidupnya jadikan Allah sebagai sandaran utama dalam menghadapi problematika kehidupan. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, itu sekilas tentang dua penulis kita yang luar biasa sekali. Supaya menghemat waktu ya, dan aku yakin pasti teman-teman semuanya juga sudah menanti-nanti acaranya. Kita mulai dulu dengan Pak Nasar itu. Ya. Assalamualaikum Pak Nasar, sudah berada di room ya Pak Nasar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Syafi'i. Oke. Baik, yang pertama terima kasih Pak Nasar sudah bergabung pada malam hari ini. Alhamdulillah ini sangat luar biasa sekali atensi dari teman-teman semuanya yang ingin belajar bahasa Arab ini Pak. Oke. Oke. Mungkin kita mulai saja langsung ya Pak Nasar untuk menghemat waktunya. Yang pertama saya ingin bertanya nih kepada Pak Nasar sebelum kita bicara banyak tentang bukunya gitu. Mungkin bisa diceritakan ini Pak Nasar sejarah bahasa Arab dan pentingnya kita memahami supaya teman-teman punya apa ya baseline gitu, punya alasan. Oh iya, ini aku memang harus belajar bahasa Arab gitu. Dari sejarahnya dan pentingnya belajar bahasa Arab. Silakan Pak Nasar. Baik, terima kasih Mas Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larang. Waalaikumsalam. Maaf ya, Kak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama-tama terima kasih kepada tim Rena Islam, ya, para hadirin pencinta bahasa Arab yang malam ini kita dengan izin Allah dipertemukan oleh bahasa Arab di forum virtual yang insya Allah barokah ini. Kita berkumpul di sini dipersatukan oleh bahasa Arab, dipersatukan oleh satu keinginan yang sama, ingin menguasai bahasa ini yang merupakan pertama-tama adalah bahasa Al-Quran, bahasa agama kita, dan lebih dari itu ingin kita jadikan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, bicara tentang urgensi bahasa Arab, sejarah bahasa Arab, itu pembicaraan yang sangat luas. Tapi secara ringkas ingin saya katakan, bahasa Arab menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi kita karena tidak terlepas dari posisinya sebagai bahasa yang dipilihkan oleh Tuhan, ya, sebagai bahasa firman-Nya, sebagai bahasa Al-Quran, oke, sebagai bahasa Al-Quran. Laula Al-Quran lama wasalatna ilaina al-lughat al-arabiyyah. Andai bukan karena Al-Quran, mungkin kita tidak akan pernah mengenal bahasa Arab ini. Walaula Al-Quran lama ta'allamna al-lugha al-arabiyyah wa ma 'allamnah. Dan juga andai bukan karena Al-Quran, tidak seserius ini kita belajar bahasa Arab dan juga tidak seserius ini kita ingin mengajarkannya. Jadi bahasa Arab itu tidak terlepas dari
agama dari Islam ini. Al-lugha al-arabiyyah wal Qur'anul Karim wajhani li'umlatin wahidah. Jadi bahasa Arab dengan Islam ini adalah dua sisi dari satu mata uang. Tidak bisa dilepas-lepaskan, gitu. Baik itu dalam sejarahnya itu sendiri maupun dalam bentuk apapun interaksi kita dengan bahasa Arab itu nggak bisa dilepaskan dari posisi bahasa Arab itu sebagai bahasa bahasa agama. Nah, karena sebagai bahasa agama, maka kita belajar bahasa Arab, kita mengajar bahasa Arab tidak akan pernah seperti mengajarkan dan mempelajari bahasa yang lainnya. Ada unsur sakralitasnya ya. Eh, Mempelajari bahasa ini berarti mempelajari Al-Quran. Mempelajari bahasa ini berarti mempelajari agama kita ini. Jadi sisi transendentalnya itu di situ itu. Dan itu yang tidak bisa disamakan dengan belajar atau mengajar atau berinteraksi dalam bentuk apapun dengan bahasa yang lain. Nah, saya kira kehadiran kita malam ini juga ya sadar atau tidak kita sadari itu juga karena didorong oleh motivasi itu. Ada saya kira di antara kita bahkan mungkin ya umumnya kita ingin mempelajari bahasa ini pertama-tama adalah kita ingin ya ketika kita membaca Al-Quran kita paham, kita membaca hadis kita paham, ketika mendengarkan ceramah para ulama kita paham, lalu kemudian kita membaca karya-karya para ulama kita paham gitu. Jadi betapa pentingnya bahasa Arab itu menjembatani kita dengan apa yang diwariskan oleh para ulama gitu. Dan kita bersyukur menjadi orang Indonesia, negara di mana perhatian terhadap bahasa Arab itu sangat luar biasa. Oke, saya kira saya sering mengikuti forum-forum internasional, ya, dari orang-orang luar itu kita mendapatkan apresiasi, mendengarkan apresiasi mereka betapa tinggi, ya, apa namanya perhatian kita, atensi kita terhadap bahasa Arab itu, sehingga orang-orang menekuni dunia pembelajaran bahasa Arab untuk orang asing itu selalu menunggu itu. eh, apa namanya perhelatan-perhelatan atau forum-forum ilmiah yang kita adakan gitu. Mereka selalu ingin ya menjadi bagian dari perkembangan bahasa Arab di Indonesia ini. Begitu juga kalau mereka punya apa namanya forum-forum bahasa Arab di tingkat Indonesia gitu. Salah satu negara yang paling mereka harapkan keterlibatannya itu adalah Indonesia. Oke. Jadi sudah sangat-sangat masyhur ya betapa tingginya perhatian kita terhadap bahasa Arab. Dan secara real bisa kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ini menada Islam gitu, terutama di pondok-pondok pesantren tidak satu pun yang tidak mengajarkan bahasa Arab. Oke, kita tidak bisa menghitung berapa jumlah pondok pesantren di bawah kolong langit Indonesia ini. Dan semuanya mengajarkan bahasa Arab. Dan tidak bisa kita bayangkan berapa santri yang belajar bahasa Arab itu. Oke, sebegitulah ya bayangannya, gambarannya tentang atensi kita terhadap bahasa Arab. Dan itu wajar karena kita ini adalah negara dengan penduduk Islam Muslim terbesar di seluruh dunia gitu ya. Dengan atensi yang seperti ini bahasa Arab menjadi bahasa yang sangat-sangat penting. Nah, Mas Safi'i mungkin sekitar tentang bahasa Arab ya kaitannya dalam konteks Indonesia seperti itu mungkin. Apakah saya juga akan langsung mengaitkan dengan kehadiran kamus ini begitu? Eh, Boleh Pak, mungkin dengan pentingnya gitu ya, pentingnya Baik. kita belajar bahasa Arab. Baik. Saya ingin kamus ini sebagai upaya ikhtiar untuk ikut ambil andil dalam apa namanya dunia kebahasa Araban di Indonesia. Saya ingin menjelaskan dulu di mana posisi kamus ini sebelum saya nanti ingin memberikan gambaran sejauh mana urgensi kamus ini ya. Kita di Indonesia ini bisa dikatakan dalam proses belajar bahasa Arab itu kita ini dalam proses transisi. Transisi maksudnya adalah satu sisi kita sudah ingin apa namanya mempelajari bahasa Arab ini dengan pendekatan komunikatif. Kita sekarang mulai tersadarkan bahwa belajar bahasa Arab itu harus menggunakannya. Sudah nggak zaman lagi kita ini belajar bahasa Arab hanya memahaminya dan menghafalnya.
Oke, ini zaman komunikasi global ya, di mana hubungan kita dengan negara-negara lain yang berbahasa Arab itu sangat tipis. Di situ kita dituntut kemahiran kita berkomunikasi dengan bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab sekarang mulai kita sadari itu harus ya, komunikatif lah. Jadi belajar bahasa Arab itu adalah belajar menggunakannya, baik itu dengan menulis maupun berbicara. Namun, pada sisi yang lain, kita belum bisa sepenuhnya meninggalkan tradisi lama kita belajar bahasa Arab secara tradisional ya. Jadi hanya untuk memahami secara kognitif saja, menghafal dan sebagainya. Oke. Nah, salah satu persoalan terbesar kita, kenapa kita tetap berada di posisi transisi ini, jadi mau menuju era komunikasi, tapi juga sulit meninggalkan move on dari era tradisional itu adalah kita tidak memiliki bahan yang cukup gitu loh untuk menjadi rujukan dalam praktek bahasa Arab. Kita udah sadar nih bahasa Arab penting nih, penting untuk digunakan, nulis ataupun ngomong. Tapi kita mengacu kemana? Apa yang bisa kita rujuk ya untuk menggunakan bahasa Arab itu? Sejauh ini seperti itu yang kita hadapi. Nah, dalam bidang perkamusan di Indonesia, kebanyakan kamus-kamus itu adalah kamus-kamus yang orientasinya itu untuk menerjemah. Sementara untuk berkomunikasi bahasa Arab ini kita tidak butuh kamus untuk menerjemah, kita butuh kamus berekspresi. Jadi disinilah kamus uslub ini muncul ya, untuk sebagai salah satu ikhtiar sederhana menyediakan atau membantu siapapun yang ingin berkomunikasi bahasa Arab ya untuk apa namanya bisa mengambil manfaat dari sini. Oke, mengekspresikan apapun yang ingin dikatakannya, apapun yang ingin dituliskannya melalui pola-pola uslub yang ada di dalam kamus ini. Nah, eh, karena ke situ arahnya, maksudnya, maka kamus ini didesain sedemikian rupa agar benar-benar bisa menjadi atau membantu siapapun yang ingin berkomunikasi bahasa Arab. Kita lihat bagi teman-teman yang sudah memiliki kamus ini, pertama ya, kamus ini didesain dengan dwi bahasa Indonesia Arab. Tidak seperti umumnya kamus yang desainnya itu adalah Arab Indonesia untuk tapi ini adalah Indonesia Arab. Kenapa Indonesia Arab? Karena kita kalau berbahasa asing itu sesungguhnya kita menerjemahkan pikiran kita dalam bahasa Indonesia. Jadi kamus ini diharapkan bisa membantu kita menerjemahkan pikiran kita dalam bahasa Indonesia itu kalau mau diarabkan itu seperti apa. Oke, jadi kita pingin mau ngomong apa dulu, mau nulis apa dulu, baru kemudian kita carikan padanan uslubnya di kamus ini. Gitu ya. Jadi ke situ arahnya. Jadi untuk berekspresi, rujukan untuk berekspresi, bukan untuk menerjemah teks dan sebagainya. Gitu. Lalu kemudian kamus ini entry-entrynya itu berbentuk uslub, bukan mufradat, bukan kosakata, tapi uslub. Uslub dan dalam apa namanya banyak entry itu bentuknya pola kalimat. Jadi uslub, pola kalimat, frasa atau ekspresi. Oke, kenapa demikian? Ya, karena kamus ini dimasukkan tidak hanya apa namanya digunakan sebatas contoh yang ada di dalam kamus ini. Jadi contoh-contoh yang ada dalam kamus ini hanya sebagai penjelasan aja ya, sebagai eh, apa untuk menunjukkan beginilah cara menggunakan uslub ini. Tapi sesungguhnya tujuannya lebih dari situ, ya, lebih dari itu menyediakan bagi para pembaca ya pola yang mereka bisa gunakan untuk menyusun kalimat. Jadi uslub itu ibarat orang yang menjual baju, apa yang menjahit baju atau menjahit sepatu, membuat sepatu itu polanya. Jadi pola baju yang satu atau pola satu sepatu itu bisa apa namanya dipakai untuk menjahit jutaan baju, jutaan sepatu. Maka satu pola uslub di dalam kamus ini bisa dipakai untuk menyusun jumlah apa namanya kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Ya, karena yang disediakan di sini adalah polanya, ya, bukan kalimatnya. Oke. Lagi-lagi ini karena orientasinya itu adalah komunikatif, kamus untuk berekspresi. Maka saya harapkan bagi siapapun yang memanfaatkan kamus ini tidak hanya terpaku, tidak hanya menghafal, ya, dengan contoh-contoh yang ada di dalam kamus ini, tapi mengambil uslub itu dan dengan uslub itu bagaimana dia mengembangkan sendiri ya kalimat-kalimat yang sesuai dengan keinginannya untuk berekspresi ya. Jadi dengan merujuk uslub tapi kemudian membuat kalimat-kalimat baru. Jadi di sini tetap aja terselip pesan agar kita itu apa namanya inovatif, kreatif gitu dalam berbahasa. Karena bahasa itu kreasi.
Bahasa itu kreasi. Tidak mungkin kita menghafal suatu bahasa kita gunakan untuk apa namanya untuk segala momen komunikasi yang kita miliki. Tidak mungkin. Bahasa itu adalah kreasi. Harus kreatif kita berbahasa itu. Karena apa yang kita dapatkan dari buku tidak seperti itu medan komunikasi yang kita hadapi. Oke. Kalau kita belajar dari buku itu koma Zaidun. Kira-kira dalam hidup ini medan komunikasi apa ya yang harus yang apa namanya yang apa tempat kita untuk mengungkapkan kata-kata koma Zaidun? Hampir nggak ada. Maka kita jangan menghitung apa namanya mau menghafal koma zaidunnya, tapi mengambil polanya ya, mengambil polanya misalnya itu polanya adalah fiil fa'il. Maka fiilnya kita pasang sendiri, fa'ilnya kita pasang sendiri sesuai dengan medan komunikasi. Nah seperti itulah arah komunikasi apa namanya arah kamus ini ya, menyediakan ruang untuk kreativitas berbahasa. Lalu kemudian kamus ini juga isinya itu diambil dari bahasa yang real dan hidup. Jadi isi kamus ini hampir semuanya itu saya ambil dari ya penggunaan bahasa tulis orang Arab dan bahasa lisan mereka. Jadi bahasa-bahasa yang real ya, bukan yang bahasa yang saya bayangkan ya, tapi bahasa yang real. Jadi kamus ini semuanya lahir dari proses saya membaca dan mendengar. Saya membaca koran, membaca postingan di medsos, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab dan sebagainya. Apapun yang saya baca, dari sanalah bersumber uslub-uslub ini. Jadi bahasa-bahasa yang benar real dipakai oleh orang Arab. Gitu. Termasuk Al-Quran. Nanti saya akan tampilkan beberapa contoh, beberapa uslub yang saya ambil dari hadis, yang saya ambil dari Al-Quran, ambil dari Quran dan sebagainya. Oke. Eh, Bahasa itu harus real karena kalau bahasa itu tidak real dan hidup ya laisat lughatan waqi'iyah ya lugha jaffa nah la yumkin istikhdamuha fi alamil waqi'. Jadi kalau bahasa itu adalah bahasa yang kaku oke tidak komunikatif hampir tidak ditemukan konteks komunikasi yang dalam kehidupan sehari itu akan jadi bahasa mati. Percuma kita mempelajarinya, tidak akan pernah bisa kita praktekkan. Jadi bahasa itu kalau mau dipraktekkan harus melalui penggunaan yang komunikatif, penggunaan yang sesuai dengan konteks kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi eh, dan itu sesuai dengan hakikat atau tabiat bahasa sebagai medan apa namanya alat ekspresi ya. Alat ekspresi apa? Ekspresi keseharian kita. Kalau yang kita tuliskan dan kita ucapkan dalam bahasa itu bukan keseharian kita, berarti kita sudah menjauhkan bahasa itu dari fungsi dasarnya. Jadi bahasa itu harus kita gunakan untuk mengungkapkan hidup keseharian kita ini, kegiatan kita keseharian kita ini apa, gitu. Lalu kemudian kamus ini juga direview oleh native speaker. Jadi ada eh, 3 orang native speaker yang berkenan ikut mereview kamus ini, yaitu 2 dari Sudan dan 1 dari Mesir. Jadi kamus ini sesungguhnya awal-awalnya itu kan kita share sampai hari ini pun saya masih secara rutin men-share di Facebook saya. Oke. Nah, ketika ada rencana Rene Islam untuk menerbitkan ini menjadi kamus, salah satu syarat saya itu yang ketat itu adalah ini harus direview oleh orang Arab. Oke. Kenapa? Karena salah satu prinsip bahasa itu al-lugha hiyallati yastakhdimuha abana'uha. Bahasa itulah adalah apa yang dipakai oleh penutur aslinya, bukan yang dipakai oleh kita. Kita ini hanya meniru mereka. Oke, maka apapun produk bahasa Arab kita, ya, itu harus direview oleh orang Arab, harus direview oleh penutur. Mereka lah acuan eh, eh, fasih atau tidaknya bahasa kita itu. Tema kita malam ini kan bagaimana fasih berbahasa Arab, walaupun kita bukan orang Arab. Itu terselip makna bahwa kita harus berbahasa Arab sebagaimana orang Arab berbahasa Arab. Oke. Kalau tidak sesuai dengan bahasa mereka, nggak bisa dikatakan fasih. Dan itu ada dalam Al-Quran. Saya tunjukkan ayat yang apa secara tersirat menunjukkan itu dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Oke. Allah menciptakan kita itu selain beda jenis kelamin laki-laki perempuan, kita juga dibikin beda, diciptakan dalam hal berbeda syu'uban wa qabaila. Bangsa kita beda dan suku kita beda.
Bangsa dan suku yang beda itu apa maksudnya? Itu maksudnya bahasa kita itu beda. Tapi kemudian Allah mengatakan lita'arafu, agar kita saling saling mengenal. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa saling mengenal padahal bahasa kita beda? Nah, disinilah terselip bahwa bahasa orang itu harus dipelajari. Bagaimana cara mempelajarinya? Seperti mereka menggunakannya. Jadi kalau kita mau belajar bagaimana berbahasa basi dalam bahasa Arab, lihatlah bagaimana orang Arab berbahasa basi dengan bahasa Arab. Bagaimana kita memuji seseorang dalam bahasa Arab, lihatlah bagaimana orang Arab memuji di antara mereka. Bagaimana kalau kita mengucapkan selamat kepada teman yang misalnya ulang tahun, lihatlah bagaimana orang Arab melakukan itu dalam bahasa mereka. Jadi kita tidak menciptakan bahasa, kita ini meniru. Maka review atau apa namanya di muroja oleh orang Arab itu adalah sesuatu yang mutlak kita butuhkan. Dan alhamdulillah kamus ini apa namanya direview oleh 3 native speaker itu. Selanjutnya, kamus ini dilengkapi dengan contoh. Kenapa dilengkapi dengan contoh? Oke. Karena antara kata-kata, antara uslub dengan contoh itu bukan sesuatu yang otomatis. Ya, coba. Kita ini belajar bahasa Arab dari kita ibtidaiyah, itu sudah berapa banyak itu muatan yang sudah kita apa namanya hafal. Kita paham banyak. Oke. Tapi itu tidak bisa kita komunikasikan karena kita tidak tahu bagaimana menggunakannya dalam kalimat. Lidzalika al-mufradatu muhimmah, walakin istikdamul mufradati fi siyaqil jumal ahammu bidarajat. Benar, mufradat itu penting, tapi menggunakannya, mengetahui cara menggunakan dalam konteks kalimat yang benar itu jauh lebih penting. Al-mufradatu biduni istikdam fi siyaqil jumal, nah, mithlul ilmi bila amal. Mufradat nggak bisa digunakan di dalam kalimat itu. Ya, sama aja itu seperti ilmu yang tidak diamalkan. Dan itu yang banyak dalam banyak kasus kita alami di Indonesia. Kita hafal mufradat, tapi ketika kita menghafal dan memahami maknanya, kita lupa mempelajari bagaimana menggunakannya. Nah, kamus uslub ini tidak hanya apa namanya menyodorkan uslub-uslub, tapi bagaimana menggunakan uslub itu. Kalau Anda ikuti di Facebook itu luar biasa interaksinya, itu sangat-sangat interaktif tuh. Kalau ada uslub baru kemudian teman-teman menggunakan apa namanya memberikan contohnya, saya kemudian mengoreksi contoh itu, ya. Nah, dari situ kan ketahuan itu bahwa tidak semua yang kita pahami itu bisa kita bikin contohnya, gitu itu. Jadi beda, ada sebuah fajwah, ada sebuah gap antara ma'rifatul lugha wa ma'rifatul lugha wa jadi ada, tidak serta-merta kita paham bahasa langsung kita bisa gunakan, enggak. Paham bahasa satu, selanjutnya adalah menggunakan bahasa. Dan ini kedua-duanya ini kedua levelnya harus kita lewati. Lalu kemudian contohnya itu hidup dan hadir. Contohnya itu hidup. Aduh. Kalau Anda sudah memiliki kamus itu dan di tangan Anda malam ini ada kamus itu, Anda boleh buka-buka halaman mana aja. Coba Anda perhatikan contohnya itu. Hampir tidak ada contoh yang apa namanya, yang tidak real, contoh yang tidak kontekstual, contoh yang tidak kekinian, contoh yang tidak hadir. Karena memang saya berusaha bagaimana contoh itu ya bisa membuat kita berpikir bahwa bahasa Arab itu dengan apa dekat dengan kehidupan kita. Bahasa Arab itu bisa kita pakai untuk berbicara tentang keseharian kita. Coba lihat contohnya itu lebih banyak tentang cinta, tentang hubungan anak muda, ya, tentang Indonesia kita ini, tentang lingkungan kita, desa kita, apa namanya, dinamika masyarakat kita, sesuatu yang tidak asing buat kita, tidak asing buat kita. Nah, begitu. Ke mute. Mohon maaf, ke mute suaranya. Oh ya, kedengaran suara saya? Sudah. Halo? Terdengar. Oke, oke. Terakhir tadi tidak terdengarnya itu sampai kapan ya? Sampai di mana ya? Saya nggak nyangka kalau Sampai tiba-tiba hilang. kata sampai kata asing, Ustaz. Sampai Asing. kata
asing buat kita. Iya, Asing. jadi contoh itu harus benar-benar hadir, ya. Contoh itu harus benar-benar hadir. Maksudnya hadir itu adalah bahasa itu mengungkap dan mengekspresikan keseharian kita, hidup kita. Makanya dalam kamus ini Anda bisa lihat contoh-contohnya itu tentang interaksi keseharian kita, hubungan anak muda, tentang cinta, tentang politik, tentang Indonesia kita ini, tentang dinamika masyarakat keseharian, tentang sekolah, tentang pendidikan. Sesuatu yang membuat kita merasa bahasa Arab itu hadir dalam dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh jujur ya, dalam proses kreasi kamus ini, bagian tersulit yang saya lalui itu adalah membuat contoh. Membuat contohnya, bukan menemukan uslubnya. Jadi uslub itu kalau saya baca apapun, karena apa namanya radar uslub ini selalu saya on-kan, itu saya baca apapun selalu ketemu uslub. Yang problem itu adalah menemukan contoh yang real, yang gaul, contoh yang ngomong gitu. Di dalam HP saya itu sudah ada uslub mungkin cukup untuk 1 bulan ke depan. Oke, untuk saya share sehari-hari di Facebook. Tapi yang problem itu adalah menemukan contoh. Kadang-kadang saya udah dapat 5 contohnya karena di uslub itu saya batasi minimal 5 contoh uslub itu. Jadi udah dapat 5 contoh ini siap di share itu, tapi saya timang-timang ini kayaknya nggak enak ini, nggak nyambung, nggak nyetrum nih contohnya ini, tidak terlalu membumi contohnya. Itu saya cari lagi, nunggu sampai turun wahyu lagi gitu. Kadang-kadang itu berhari-hari. Nah, disitulah kemudian dan itu apa namanya salah satu upaya agar apa namanya uslub-uslub ini hadir, ya, tidak hanya membantu kita bicara tapi juga membuat kita merasa bahwa bahasa Arab itu bagian dari hidup kita. Oke, bahwa bahasa Arab itu bisa menjadi bagian dari ekspresi keseharian kita. Kita mau ngomong apapun bahasa Arabnya ada. Itu salah satu targetnya sehingga kita merasa tidak jadi kalau bahasa Arabnya itu nahnu la nastakhdimul lughatal arabiyyah wa innama na'ishuha. Kita ini tidak hanya sekedar menggunakan bahasa Arab tapi kita hidup bersama bahasa Arab itu. Hidup bersama bahasa Arab itu. Jadi nattakhiduha juz'an min hayatina. Baik, izinkan saya sebentar aja saya ingin menunjukkan beberapa slide tentang uslub-uslub itu. Mas Safi boleh ya? Silakan Pak. Ya. Baik. Baik. Kelihatan? Terlihat Pak, terlihat. Baik. Pertama, uslub sungkan, tidak enak. Sebelum men-share ini, saya apa namanya test case itu di Facebook. Saya nggak enak menelepon Anda malam-malam. Oke, kira-kira bahasa Arabnya apa ya? Saya bilang gitu. Itu lucu-lucu itu bahasa Arabnya itu. Sebelum saya share ini, saya test case dulu gitu. Lalu saya kemudian menggunakan bahasa ana ghairu ladzid an attasila bika lailan. Gitu. Kalau nggak enak tuh ghairu ladzid gitu kan. Oke. Baik. Nah, lalu kemudian saya posting inilah bahasa Arab uslubnya. Uslubnya nggak enak atau sungkan itu karihaan. Nah, kemudian ada yang bertanya, loh, kariha itu kan membenci, Ustadz. Baik. Ini saya ambil nggak tanggung-tanggung ini. Ini dari hadis Nabi loh ini. Uslub ini saya ambil dari hadis Nabi. Hadis Nabi tentang hukum menguburkan mayat malam hari. Jadi di dalam hadis itu agak panjang diceritakan bahwa Rasulullah paginya jalan bersama sahabatnya, beliau melihat kuburan yang masih basah. Lalu beliau nanya, ini kuburan siapa? Dijawab oleh para sahabat, ini kuburan si fulan. Lalu kenapa kalian tidak bilang ke saya? Kan saya ingin akan ikut menguburkannya. Lalu mereka menjawab, dafannahu fi dzulmil lail wa karihna an nuqidaka ya Rasulullah. Kami menguburkannya malam hari wa karihna an nuqidaka. Kami sungkan untuk membangunkanmu wahai Rasulullah. Kan gak mungkin kita mengartikan kami benci untuk membangunkanmu wahai Rasulullah. Oke. Jadi ada uslubun nabawi. Ini uslub Nabi loh ini. Uslub Nabi. Coba dari hadis Nabi yang sakral itu kita menjadikannya sebagai uslub keseharian kita. Ya.
Jadi ini yang tadi saya ambilkan itu bahasanya dari real, bahasa yang hidup, tidak dikarang-karang. Maka kemudian contohnya di situ, karihtu an attasila bika lailan. Saya sungkan menelponmu malam-malam. Huwa zamili fakarihtu an udzakirahu bidainin li alaihi. Dia tuh temanku, jadi aku sungkan ngingatin dia soal hutangnya padaku. Coba. Oke. Jadi Anda yang apa namanya orang hutang sama Anda bisa memakai uslub ini. Oke. Lalu yang kedua, apa sih susahnya? Apa sih susahnya? Mada so'buhu, itu kalau harfiah ya. Apa sih susahnya gitu. Ya. Itu uslubnya mada ala lau. Mada alaika lau tasalta bi ummika kulla yaumin. Apa sih susahnya kalau kamu menelpon ibumu tiap hari? Ya. Mada alaika lau radatta ala risalati. Nah ini nih kalau Anda kirim WhatsApp lalu nggak dibalas oleh orang nih pakai uslub ini. Apa sih susahnya kalau kamu balas pesanku? Oke. Ini saya ambil dari Al-Quran ini. Ini nggak main uslub nih, uslub serius nih, diambil dari Al-Quran nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah." Apa sih susahnya kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat lalu kemudian menginfakkan sebagian harta mereka? Itu usul Al-Quran. Madza ala titik-titik lau. Madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Surat An-Nisa ayat 39. Nah, idan hada uslubun Qur'aniyun. Coba kita lihat. Uslub langit kita turunkan menjadi uslub bumi. Oke, dan Anda bisa menggunakan apa namanya pola ungkapan ini, uslub ini untuk berekspresi apapun, membikinkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Oke. Apa sih susahnya kalau kamu tutup pintu setiap kali kamu keluar? Apa sih susahnya kalau kamu salam setiap kali kamu masuk? Oke. Apa sih susahnya kamu tersenyum sedikit aja kalau ketemu saya? Gitu kan. Mada alaiki lau ittasanti kullama iltaqaiti bi. Itu kan sudah masuk tuh. Apa sih susahnya kalau kamu tersenyum kalau ketemu saya? Oke. Apa sih susahnya kalau kamu itu sedikit berbaik aja sama saya? Mada alaika lau ahsanta ilayya qalilan misalnya gitu. Apa sih susahnya kamu baik sama saya gitu. Jadi karena ini adalah pola ungkapan uslub, oke, kita bisa membuatkan kalimat yang tidak terhingga banyaknya dengan kreativitas bahasa kita. Baik, contoh lain, ngotot. Coba, ngotot. Apa tuh ngotot bahasa Arabnya? As-sarra ala. Oke. Al-mataru kana ghaziran jiddan walakinnahu asarra 'ala al-mughadara. Oke, hujannya lebat sekali tapi dia ngotot berangkat. Asarra 'ala itu ngotot berangkat. Oke. Terus terus nggak mau berhenti gitu. Asarra 'ala itu ngotot lah bahasa Arab, bahasa Indonesia. Al-waziru kana masgulan walakinnal mutadhahirina asarru 'ala muqabalatihi. Ini nih yang suka demo ini pakai uslub ini nih. Oke. Pak Menteri sedang sibuk tapi para demonstran ngotot menemuinya. Oke, dan ini kan contoh yang real ya, setidaknya dalam ukuran saya gitu ya, dalam ukuran saya gitu. Real, tidak dibikin-bikin gitu ya. Oke, ngotot. Oke. Eh, ngotot ini bahasa yang agak resminya adalah bersikeras. Oke, tapi kan bersikeras kan tidak mungkin kita pakai bersikeras itu di dalam kehidupan sehari-hari kita, pergaulan sehari-hari kita yang non formal itu kan nggak ada bahasa-bahasa bersikeras gitu. Misalnya hujannya lebat sekali tapi dia bersikeras berangkat kan enggak kan. Sudah lampu merah sudah menyala merah tapi dia tetap ngotot untuk terus melaju gitu ya. Jadi tidak ada kita memakai bahasa yang formal seperti bersikeras, tapi yang sering kita pakai itu adalah ngotot. Maka yang dipakai di sini adalah ngotot. Oke. Nyaris. Nyaris juga adalah bahasa, saya tidak tahu tingkat ke apa namanya keformalannya, tapi inilah yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Di samping kata-kata hampir. Kada atau ala wasyak. Waqa'a zamili ala zamili hadithun mururiyun bisabibihi kada yamut. Ya, temanku mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuatnya nyaris meninggal atau hampir meninggal, nyaris. Hampir juga ada di entry lain ada. Ar-rajulani al-ghadibani kada yatasyajarani fis-suq. Dua laki-laki yang marah itu nyaris adu jotos di pasar. Oke. Jadi kata-kata nyaris. Oke.
Sampai-sampai, sampai-sampai. Saya sering dalam pelatihan menggoda para peserta apa sampai-sampai itu wasola wasola lidarajatin anna. Huwa yatakallamul arabiyyata bi talaqatin lidarajatin annana nadhunnuhu arabiyan. Dia itu kalau ngomong bahasa Arab fasih sekali sampai-sampai kita menyangka dia itu orang Arab. Nah, itu sampai-sampai di situ ya. Lidarajatin bukan wasola wasola ya. Jadi bahasa itu jangan diterjemahkan, jangan diartikan, tapi ditiru. Ingat, kita tidak menciptakan bahasa. Kalau Anda bilang wasola wasola, itu berarti Anda menciptakan bahasa namanya, dan itu salah. Bahasa itu adalah al-lughah, teorinya al-lughatu muhakat. Bahasa itu adalah niru. Orang Arab bilang apa, kita tiru. Jadi untuk sampai-sampai, makna sampai-sampai dalam bahasa Indonesia, orang Arab itu memakainya lidarajatin anna. Huwa mudminul qahwa. Dia itu candu kopi. Lidarajatin annahu la yabda'u amalahu illam yashrabil qahwa. Dia itu pecandu kopi. Sampai-sampai dia itu nggak bisa bekerja kalau belum minum kopi. Saya nggak tahu Mas Syafi'i ini termasuk ini apa enggak. Ya. Baik. Bukan, Pak. Oh bukan ya? Kira nggak. Tapi kalau Anda candu yang lain silakan pakai uslub itu. Jadi saya candu apa sampai-sampai saya nggak bisa ngapain kalau nggak begitu gitu lah ya. Bisa pakai uslub itu deh ya. Oke. Tidak harus ngopi, tidak harus candu kopi untuk menggunakan uslub. Candu apapun ya. Oke. Baik, candu medsos juga begitu ya. Bisa. Lalu kemudian kenapa capek-capek? Oke, limadza ta'iba ta'iba. Kenapa capek-capek? Limadza at'aba nafsak? Limadza tut'ibu nafsaka bitabakh hunaka mat'amun qaribun min huna. Kamu kenapa capek-capek masak? Kan ada warung dekat dari sini. Oke. Limadza tut'ibu nafsaka bil masyi wa indaka darrajatun nariyah. Kenapa kamu capek-capek jalan kaki? Kamu kan punya sepeda motor. Nah, gitu. Jadi kenapa capek-capek itu? Dan dengan menggunakan pola kalimat ini silakan kita menggunakan kalimat apapun sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan medan komunikasi di mana kita berada. Oke. Baik. Kenapa kamu capek-capek menerjemah? Kan sudah ada Google Translate. Kenapa kamu capek-capek bikin makalah? Kan sudah ada ChatGPT. Ah, itu kan bisa itu, ya. Limadza tut'ibu nafsaka an tutarjim? Hunaka ini tatbiq Google Translate. Limadza tut'ibu nafsaka an tuhaddirud durus? Kamu kenapa capek-capek bikin persiapan pelajaran? Hunaka ChatGPT. Ya, kan sudah ada ChatGPT. Jadi bisa. Rasa-rasanya. Aduh, rasa-rasanya. Oke. Kita itu, kalau dalam bahasa Indonesia, kita itu ketemu bahasa pengulangan-pengulangan itu, kita pasti buntu bahasa Arabnya. Karena dalam bahasa Arab itu nggak ada pengulangan. Nggak ada bahasa pengulangan itu. Ya, dua kata yang diulangin-ulangi itu tidak ada. Kecuali dalam kasus yang sangat-sangat khas di dalam Al-Quran itu. Dakkan, dakkan, dan sebagainya. Ya. Oke. Bada'anna. Bada'anna hadzal amr qad izdada ta'kidan. Rasa-rasanya masalah ini semakin runyam. Oke. Yabdu annahu yastahilu alayya al-fawz bihubbi. Rasa-rasanya mustahil aku mendapatkan cintanya. Nah, ini yang tidak tadi saya bilang bahwa contoh itu banyak sekitar kehidupan remaja gitu kan. Yabdu annahu yastahilu alayya al-fawzu bihubbi. Oke. Jadi ya badana biasanya itu nampaknya. Tapi di sini juga bisa diartikan searti dengan kata eh, rasa-rasanya. Jadi semua yang bisa Anda rasa-rasakan mungkin atau tidak mungkin terjadi bisa dipakai, bisa diungkapkan dengan uslub ini. Lalu agak, nah agak ini. Kita tahu misalnya cantik Jamilah, sangat cantik Jamilah Jiddan. Tapi kalau sudah agak cantik, kita buntu itu nggak tahu apa agak ya. Oke. Anta jamilun ba'da syai' idza irtadaital izar. Kamu tuh agak ganteng ya kalau pakai sarung. Coba ini Indonesia banget kan sarung ini. Oke. Al-jawul yawm har ba'da syai'. Cuaca hari ini agak panas. Jadi apapun di dunia ini yang dalam penilaian Anda itu agak pakai uslub ini. Agak mahal, agak jauh, agak dekat, agak sulit, agak mudah, agak membingungkan, agak apa aja. Karena semua kata sifat di dunia ini bisa diagakkan. Jadi semua kata sifat itu bisa diagakkan. Ya. Maka
uslub ini bisa masuk. Ya, tinggal disebutkan sifatnya lalu tambahkan ba'da syai'nya, selesai. Ini yang disebut dengan uslub itu. Oke. Lalu kemudian diam-diam. Nah, lagi-lagi saya apa namanya katakan bahwa kita kalau ketemu dua kata yang diulang-ulang itu problem kita, karena dalam bahasa Arab tidak apa namanya tidak lazim uslub seperti itu. Fil khafa'i au sirran. Fataha at-talibu hatifahu dzakiyya fil khafa'i atna ad-dars. Oke. Siswa itu diam-diam membuka smartphone-nya saat pelajaran berlangsung. Nah, ini kan waki sekali nih. Contoh yang setiap orang pasti merasa ini tidak dibikin-bikin ini. Ada nyatanya kayak gini nih. Ya, saya kalau ngajar itu mahasiswa sering membuka apa namanya diam-diam membuka handphonenya. Oke. Jadi contoh ini juga diinspirasi oleh mahasiswa saya nih. Kharajal waladu min baiti sirran liyal aba ma'azumala'ihi. Kalau ini diinspirasi oleh anak saya ini. Diam-diam ia ini salah ininya, salah apa namanya? Salah artinya ini. Tercampur dengan yang di bawahnya. Mestinya artinya itu adalah anak itu diam-diam keluar dari rumahnya untuk bermain sama teman-temannya tanpa sepengetahuan ibunya orang tuanya. Kan gitu anak-anak. Dilarang main tapi keluar diam-diam. Lalu kemudian berikutnya terserah. Coba, terserah itu apa bahasa Arabnya? Al-amru ilah. Ya. Al-amru ilaik. Uslub ini dipakai dalam dialog antara Raja Bilqis dengan dengan para menterinya. Mereka ketika apa namanya bermusyawarah, kira-kira bagaimana cara kita ini menghadapi Sulaiman, Nabi Sulaiman ini. Al-amru ilaik. Al-amru ilaiki azizati ana ma'ak. Terserah kamu sayang, aku mendukungmu. Coba, terserah kamu. Banyak ini di dalam kehidupan ini kita menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Pakai uslub ini. Ma indi ayyu fikrah fal amru ilaikum. Saya nggak punya ide nih. Terserah kalian deh. Ya, terserah kalian. Itu terserah. Eh, Oke, baik viral. Oke, semoga ini terakhir. Viral. Apa bahasanya viral itu? Jara ala kulli lisanin. Oke, viral itu bahasa Arabnya jara ala kulli lisanin. Beginilah bahasa. Kadang-kadang satu kata lalu kemudian padannya itu kalimat. Oke. Jara khabru wafatihil mufajiati ala kulli lisani hadhil ayyam. Kematiannya yang mendadak menjadi viral hari-hari ini. Hunaka man khalafal adata liyajriya ismuhu ala kulli lisan. Ada orang yang berbuat aneh agar namanya viral. Nah, ini kan banyak ini. Apa orang posting Facebook dan sebagainya medsos itu aneh-aneh itu untuk mendapatkan like yang banyak. Itu liyajriya ismuhu ala kulli lisanin. Baik, itu beberapa contoh ya mewakili beberapa karakter uslub yang ada di dalam kamus ini, sekedar contoh saja. Kalau Anda explore lebih jauh, tentu saja Anda akan mendapatkan jauh lebih banyak, jauh lebih 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 apa namanya, lebih variatif dari yang tadi apa namanya saya sampaikan. Terakhir, dengan tampilannya seperti itu, kontennya seperti itu, kamus ini punya harapan kepada para pembaca. Saya berharap ini saya bisa menyampaikannya dan diterima oleh para uh, pembaca kamus ini. Satu, manfaatkan kamus ini untuk berkomunikasi. Lagi-lagi kamus uslub ini bukan untuk menterjemah, bukan untuk dihafal, dan bukan hanya untuk diketahui. Ini adalah kamus ekspresi, kamus uslub, kamus takbir. Jadi apapun yang Anda baca di situ gunakan. Oke, gunakan. Kalau Anda tidak punya partner untuk menggunakannya, Anda bikin videonya, Anda upload, Anda tulis buku harian Anda, atau Anda tulis kalimat bahasa Arab atau apa, Anda bikin grup WhatsApp terbatas, lalu Anda praktik bahasa Arab. Oke, jadi harus dikomunikasikan. Yang kedua, tiru kamus ini untuk mengeksplor uslub-uslub yang lebih banyak. Jadi tidak hanya ambil konten kamus ini, tapi tiru cara dia menemukan uslub itu. Oke. Apa namanya membaca, ketika Anda membaca teks bahasa Arab, ketika Anda mendengar orang bicara bahasa Arab, bacalah dan dengarlah tidak hanya untuk paham, tapi ambillah uslub dari situ. Jadi sebelum Anda mulai malam ini, rubahlah orientasi membaca Anda ketika Anda membaca teks bahasa Arab. Ketika berhadapan dengan teks bahasa Arab, apapun itu, termasuk Al-Quran dan hadis, niatkan kira-kira dari bacaan ini saya akan mengeluarkan uslub apa. Kalau begitu niatnya pasti ketemu. Karena tidak ada teks tanpa uslub.
tidak ada kalimat tanpa uslub. Pasti ada. Nah, ketika Anda berhasil menggunakan satu uslub aja dari sebuah teks yang Anda bacakan itu akan menjadi uslub khas Anda. Ya, Anda tinggal mencarikan contohnya, lalu kemudian Anda bagikan kepada orang lain. Kalau begitu, berarti Anda sudah melakukan seperti yang saya lakukan di kamus ini. Dan saya kira itu harus menjadi apa namanya tugas kolektif kita semua. Kita semua, oke, apa namanya? Kita semua bertanggung jawab tidak hanya belajar bahasa Arab ini, tapi juga mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya benar di sini hanya disebutkan Al-Qur'an tapi itu berlaku untuk semua ilmu. Sebaik-baiknya kita adalah yang belajar sebuah ilmu termasuk uslub dan kemudian mengajarkannya. Saya kira ini Ustadz Safi, kalau ini terasa lama saya mohon maaf, ya saya kembalikan terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Ustadz Nasar, sangat luar biasa sekali tadi sekalian dengan praktiknya. Jadi mungkin satu pertanyaan dari saya Ustadz, walaupun tadi sudah sangat lengkap gitu ya. Nanti mohon izin juga Ustadz untuk memberikan pertanyaan pada teman-teman ya, nah yang bisa menjawab satu buku. Oke. Apa nanti Ini setelah Mas Rifki aja nih, di ujung. oke, boleh, boleh, Ustaz. Ini tadi saya sewaktu antum sedang pemaparan ada beberapa pertanyaan juga. Saya tidak bacakan, tapi saya rangkum menjadi satu. Pertama, tadi mengatakan ini fusho atau amiyah. Nah, kalau secara hemat saya ini fusho ya, Tat. Nah, yang ingin saya tanyakan ada seperti ini fenomenanya. Tadi juga disebutkan oleh si penanya berarti ini tidak untuk yang bahasa Arabnya itu newbie sekali atau pemula itu. Nah, kira-kira mempelajari bahasa Arab untuk para pemula itu dimulai dari mana? Tat? Apa kita harus dari nahwu sorofnya? Apakah kita mulai dengan menghafalkan mufrodat? Apa kita langsung praktik untuk eh, uslubnya atau seperti apa? Gitu. Jadi sebenarnya kita harus start dari mana? Gitu. Baik, secara teori para ahli pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa Arab sepakat jangan mulai dari nahwu. Jadi bahasa itu ada banyak aspeknya dan bagian tersulit dari bahasa itu adalah aspek gramatikalnya. Oke. Nahwunya, aturannya ada aturan bunyi, aturan kata, aturan kalimat, dan aturan makna yang disebut dengan fonologi, morfologi, sintaks, dan semantik itu. Itu adalah aturan. Yang namanya aturan itu benar salah. Dan itu adalah bagian tersulit dari bahasa. Maka para ahli mengatakan kalau kita mulai belajar bahasa apapun dari sistemnya, dari aturannya, maka kita akan sangat riskan sekali mempunyai kesan bahwa bahasa itu sulit. Karena bagian tersulit dari bahasa itu aturannya. Maka saran para ulama, bahasa itu adalah mulailah bahasa dari ekspresinya. Kalau belajar bahasa Arab, mulai dari kaifa haluk, ana bi khairin, ma ismuka, ismi Imam Syafi'i. Jadi anak yang belajar ini pulang dari keluar dari kelas, oh baru sehari saya udah tahu kaifa haluk, ana bi khairin. Oke, tapi kalau yang belajar nahu belum tentu loh satu semester kemudian dia tahu kaifa haluk ana bi khairin. Oke, jadi ada unsur psikologi. Nah, kita orang Indonesia rata-rata secara psikologis punya kenangan tidak mesra dengan bahasa Arab. Bahasa Arab dalam benak kita itu adalah sulit. Kenapa? Karena kita berkenalan dengan bahasa Arab melalui pintu pintu nahwu, pintu saraf gitu. Jadi saran saya, oke, apa namanya? Gunakan dulu bahasanya itu, baru kemudian kita seperti bahasa Indonesia lah. Tidak semua ekspresi bahasa Indonesia kita tahu strukturnya lah ya. Kita tidak tahu gramatikalnya. Udah pakai aja, oke? Pakai aja, pakai aja. Nanti kita akan nama-nama dalam perjalanannya kita tahu bahwa ini begini, 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 begini ini. Kita akan tahu itu. Ingat, bahasa itu jangan samakan dengan ilmu apapun. Kita ini lahir oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi kemampuan bawaan untuk menguasai sebuah bahasa. Semua orang. Itu dan para apa namanya? Para ulama mengaku itu. Tidak hanya ulama muslim seperti Ibnu Khaldun, tapi juga non muslim seperti Noam Chomsky dan sebagainya itu memahami itu. Ada apa yang disebut dengan LED, language acquisition device. Jihad iktisabin lughah. Jadi dalam setiap bayi yang lahir itu ada piranti yang memungkinkan dia bisa bahasa apapun. Ya, misalnya saya orang Bima, tapi kalau saya besar di Cina, saya akan berbahasa Cina. Ada orang tuanya Jawa,
tapi kemudian kebetulan orang tuanya itu kerja di Jepang, dia akan lahir dan bisa bahasa Jepang. Gitu. Itu kemampuan yang diberikan bawaan fitrah, fitrah lughawiyah mauhubah ya likulli mauludin. Jadi jangan khawatir, bahasa itu hanya butuh rangsangan. Pitanya sudah ada bawaannya di dalam diri setiap kita. Tinggal butuh rangsangan, dan rangsangan itu adalah pemakaian bahasa. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Nazar. Sementara saya beranjak dulu ke Mas Rifki ya Ustadz. Nanti kita eh, lanjutkan lagi di sesi tanya jawab. Jadi sebelum kita akhiri nanti ada sesi tanya jawab dari teman semuanya. Oh ya, untuk teman semuanya yang sudah pertanyaan di kolom komentar, saya akan di sesi berikutnya ya karena masih ada satu pembicara lagi. Baik, terima kasih Pak Nasar. Kita bertemu lagi nanti di sesi tanya jawab. Baik, kita lanjut teman-teman ke sesi berikutnya bersama dengan Mas Rifki. Baik, Assalamualaikum Mas Rifki. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suara saya terdengar ya Mas? Iya, terdengar. Oke, oke. Di sana jam berapa ini Mas? Di sini kita baru jam 4:30. Jam 4:30. Oke. Iya, Pak, betul. sore ya jam. Sore, iya. Baru mau asar gitu. Baik. Asar di sini jam 5. Oh, asalnya jam 5. Iya. Baik, semoga dengan perbedaan waktu ini tidak ada kendala gitu ya, Pak, yang kita harapkan. Insya Allah. Oke. Jadi untuk menghemat waktu mungkin Mas Rifki bisa menceritakan sedikit apa-apa sesuai dengan yang Suaranya dengan- keputus-putus, Mas. Oh, terdengar Mas? Gimana? Sudah terdengar, suaranya sudah terdengar. Masih putus-putus. Oh, masih putus. Sudah. Nah itu, coba. Mungkin saya cerita untuk pembuka apa namanya tentang pengalaman di berkuliah di luar negeri itu, lalu memilih Turki, dan apa sih sebenarnya harus oleh mahasiswa atau ingin belajar di sana, ya bisa diceritakan dan di-share ke teman-teman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya senantiasa berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebenarnya saya pribadi merasa belum jauh dari kata layak untuk menjadi pembicara dalam room yang luar biasa, yang sangat luar biasa ini, karena disandingkan dengan penulis buku yang Masya Allah sekali, yang beliau risau akan bahasa Arabnya, kecintaan akan bahasa Arabnya itu luar biasa sekali, karena termasuk saya pun dari kecil, enggak dari kecil sih, alhamdulillah dari SMP kelas 8 atau kelas 9 gitu, mulai suka berbicara bahasa Arab. Nah, untuk cerita sedikit mungkin, awalnya jujur kenal bahasa Arab itu mulai di umur 13 tahun. Waktu itu mau masuk SMP, tapi di sini disclaimer-nya, saya sebelum masuk SMP itu ngasih syarat ke abi saya sendiri, kalau mau mondok pokoknya harus pondok yang nggak ada bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya, karena takut untuk berbicara bahasa asing gitu, mau itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Pokoknya pengen Quran dan pondok aja gitu, belajar syariat. Nah, masuklah ke pondok pesantren. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita, ternyata di pondok tersebut
diwajibkan untuk berbicara bahasa Arab. Kaget dong. Kaget yang tadinya nggak ada keinginan sama sekali untuk berbicara bahasa Arab, takut dan merasa tidak mungkin untuk saya waktu itu untuk saya berbicara bahasa asing selain bahasa Indonesia. Dengan perasaan itu saya telepon ke orang tua. Bi, di sini di pondok diwajibin bahasa Arab, gimana nih? Takut segala macam, kayak takut gak bisa, takut dihukum. Karena kan waktu itu dihukum kalau gak berbicara selain bahasa Arab atau Inggris, dihukum semuanya. Baik itu disuruh tandif atau disuruh tulis mufrodat, pokoknya dihukum. Kata abi saya, ya udah jalanin dulu aja beberapa hari atau bulan. Nah, tiba-tiba alhamdulillah hidayah mungkin ya, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya, yang tadinya tidak suka, kemudian insecure, kemudian takut dengan perasaan yang cemas, yang kecil harapan untuk bisa berbicara bahasa Arab. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun, waktu itu saya SMP, tahun demi tahun makin suka bahasa Arab, makin kayak, ternyata dengan bahasa Arab ini kita bisa menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor. Karena teman-teman harus ketahui bahwasanya sekotor-kotornya bahasa Arab itu tidak seperti bahasa kotornya kita. Nah, khususnya saya di sini alhamdulillah berteman dengan orang Palestina, kemudian Syria, ada juga Lubnan, ada juga Saudi. Mereka Masya Allah banget gitu. Kalau berbicara itu seakan-akan kayak senantiasa menjaga tiap kalimat yang keluar dari mulut mereka. Nah, alhamdulillah, ternyata bahasa Arab ini semenarik ini ya. Di samping kita dapat memahami pelajaran agama, pelajaran syariat yang akan kita hadapi, yang akan kita pelajari, ternyata bahasa Arab ini juga secara tidak sadar, secara tidak disadari sama kita, itu membantu menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang fahish, dari perkataan-perkataan yang kurang baik didengar oleh orang lain. Nah, seketika itu saya berazam ke diri saya sendiri, pokoknya jangan karena jasus tuh kayak mata-mata di pondok ya. Jasus tuh kayak mata-mata di pondok. Jangan karena jasus, jangan karena pengurus, jangan karena siapapun, karena diri saya sendiri saya pengen berbicara bahasa Arab. Mulai dari situ berbicara bahasa Arab terus, kemudian yang mungkin kalau dibandingin sama teman-teman saya waktu itu, saya tergolong orang yang biasa-biasa saja dalam pelafazan bahasa Arab. Dalam pelafalan juga, dalam penghafalan mufradat, kosakata bahasa Arab juga termasuk ke dalam golongan orang yang biasa-biasa saja. Tapi yang saya rasakan, yang membedakan saya dengan orang lain itu adalah saya pengen, meskipun gak ada pengurus, gak ada jasus, ada yang ngajak ngomong berbicara selain bahasa Arab, itu saya lawan semua. Saya pengen bahasa Arab. Mumpung di pondok pengen bahasa Arab. Alhamdulillah. Nah, sebelum keluar SMP, tahadus minimah waktu itu ada event tiap bulan pondok itu dia ngadain Master of Language yang mana dia jadi dari seluruh santri, dari seluruh siswa, dari seluruh murid itu dipilih satu dari semua murid yang jadi Master of Language. Dengan tanpa ada harapan sama sekali, sedikit pun tidak ada prediksi bahwa saya akan menjadi Master of Language pada bulan itu, Mei kalau gak salah atau Juni gitu. Tiba-tiba dipanggil Master of Language pada bulan ini adalah adalah nama saya gitu. Alhamdulillah. Ternyata hal ini adalah salah satu yang membuat saya lebih semangat lagi dalam berbicara bahasa Arab. Karena seperti itu, di samping mempermudah kita dalam
dalam mempelajari pelajaran syariat kita seperti fikih ataupun nahwu dan bahasa Arab itu sendiri, itu secara tidak langsung kita sadar bahwa kita telah menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang kurang baik. Karena ya seperti itu, seperti yang saya tadi katakan, sekotor-kotornya bahasa Arab itu tidak seperti kotornya bahasa kita sendiri. Nah iya seperti itu, sehingga berkelanjutan alhamdulillah saya pengen setelah lulus SMP request ke abi saya pengen lanjut di pondok pesantren yang harus ada bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman semuanya, itu bukan masalah jago atau tidak jagonya kita. Skill tiap orang meskipun skill tiap orang itu beda-beda, tapi akan terkalahkan dengan rasa keingintahuan dan rasa suka kita terhadap hal tersebut. Contohnya saya bahasa Arab, suka banget bahasa Arab, tiba-tiba suka karena mungkin yaitu dengan beberapa alasan yang tadi saya telah ceritakan. Mungkin dengan bahasa Arab kita lebih termotivasi lagi dalam membaca, dalam lebih banyak lagi membaca Sirah Nabawiyah, dalam lebih banyak lagi membaca Hayatus Sahabah ataupun hadis Nabi Muhammad SAW ataupun ikhtilaful ulama fil fiqhil Islam dan banyak sekali keuntungan dalam berbicara bahasa Arab dan dalam memahami perbincangan bahasa Arab. Saking jangankan buku ataupun kitab ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, kitab kalamullah juga, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang dijadikan untuk nadhiro wa basyiro, peringatan dan pemberi kabar gembira untuk kaum muslimin, untuk para hambanya, itu menggunakan bahasa Arab. Itu menurut saya saking mulianya bahasa Arab di kalangan kaum muslimin. Karena otomatis kalau kita renungin dengan niat kita berbicara bahasa Arab itu untuk iktidaan terhadap Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, itu berarti tiap lafaz yang kita lantunkan, tiap kalimat yang kita lontarkan itu terhitung sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau memang seperti itu, otomatis bakal dicatat sebagai pahala bahwasanya kita mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Itu menurut saya bisa dibilang kita telah menjadi generasi muslim yang cerdas. Jadi dalam bertutur kata pun kita sudah memilih panutan yang luar biasa, yaitu bagi Nabi Muhammad SAW. Nah seperti itu. Jadi bahasa Arab itu menurut saya pribadi penting sekali, sebagaimana yang dikatakan tadi juga Ustadz Dr. Nasruddin Idris Jauhar, Masya Allah banget. Beliau sangat risau, sangat peduli dengan berkembangnya bahasa Arab di negara kita sendiri. Karena meskipun tadi kata beliau memang bahasa Arab itu harus dari orang Arabnya sendiri. Karena ada kemungkinan juga itu kosakata ataupun uslub yang kita pelajari di Indo itu agak berbeda dengan uslub yang orang Arab ungkapkan itu sendiri. Seperti itu. Jadi mereka itu tergolong lebih ke pengen ngucapin uslub ataupun kalimat yang lebih ringkas. Contohnya mungkin tadi beliau bilang, atau saya di sini ada wahalum majarron ataupun kayak an-nuqnah, intinya kan di sini ada an-nuqtatu hiya anna ijadatul lughati tahtaju ila al-mumarasati. Intinya penguasaan bahasa itu butuh praktik. Betul sekali. Nah,
meskipun orang Arab sendiri itu pengen lebih kepengen mengungkapkan kata yang lebih simpel. Contohnya dari tadi anukto tuh hiya anna. Nah, kebanyakan mereka orang Arab sendiri kalau intinya ya udah beliau bilang al-muhim muhim gitu. Intinya al-muhim. Jadi mereka agak lebih condong ke pengungkapan uslub-uslub yang lebih simpel tapi tidak membuat kita semangat, tidak membuat kita turun dalam mempelajari bahasa Arab, karena sebagaimana yang beliau kata tadi, kamus ini ataupun buku ini dirangkai dari bahasa bahasa Arab ke Indonesia, seperti itu. Nah, iya. Teman-teman mau untuk di mute ya. Oh, betul. Jadi dan kemudian tadi kata moderator bagaimana pentingnya bahasa Arab dalam kita nanti kalau ingin menjenjang ingin bersekolah di jenjang selanjutnya, khususnya di Timur Tengah ataupun di Turki sendiri. Kalau ke Timur Tengah, alhamdulillah kemarin sebelum ke sini saya sudah mengikuti beberapa tahap seleksi ke berbagai universitas, karena azam saya dari kecil itu bentar minta di pause dulu ya, mau ngambil charger dulu. Oh iya, silakan Mas. Silakan. Baik, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Bisa dipersiapkan dulu nanti pertanyaannya, baik kepada Pak Nasar ataupun kepada Mas Rifki ya. Nanti mungkin untuk pertanyaannya supaya tidak menumpuk di kolom komentar, bisa raise hand ya, supaya kita lebih interaktif tadi, meminjam istilahnya Pak Nasar, Ustadz Nasar, supaya lebih interaktif gitu, jadi kita lebih enak aja ketika sesi tanya jawab gitu. Mungkin bisa dipersiapkan dulu dari sekarang, pertanyaan-pertanyaannya dikumpulkan, nanti silakan langsung tanpa tidak perlu ragu-ragu, langsung raise hand, nanti dari saya menunjuk. Mas Syafi'i, pertanyaan dari saya berapa untuk giveaway? Untuk giveaway-nya, belum sekarang ya teman-teman ya untuk Enggak, pertanyaan. saya ingin tahu berapa pertanyaan. Untuk Pak Nasar yang giveaway 1 Pak. Nanti kita giveaway-nya ada 2. Yang satu jawaban yang benar dari pertanyaan Pak Nasar. Terus yang satu lagi nanti share insight yang didapatkan. Seperti itu Pak Nasar. Oke, makasih. Nanti baru kita tanya jawab tentang materi. Baik, silakan Mas Rifki dilanjutkan. Mungkin bisa langsung ke tipsnya Mas, buat teman-teman ini. Siap. Terus ya, baik. Untuk tipsnya sendiri itu rata-rata kalau universitas-universitas di Timur Tengah ataupun mungkin di Barat juga, di Eropa juga, selain berkas itu tentu ada interview dan menggunakan bahasa Arab kalau di Timur Tengah. Contohnya kemarin saya ikut di Maroko, yang jenjang studi S1. Karena alhamdulillah ada relasi, ada teman saya yang ngajuin, silahkan katanya, ajuin berkas dulu, kemudian ada interview. Nah, di interview itu sendiri kita diharuskan untuk berbicara ngomong bahasa Arab. Jadi gimana supaya nanti ketika di sana itu tidak masuk ke Indah Lugawi, karena yang namanya beasiswa tidak dianjurkan untuk berlama-lama, jadi harus langsung masuk semester, sehingga siswa itu ataupun mahasiswi itu ketika masuk ke dalam universitas itu harus langsung masuk semester, baik itu di Timur Tengah ataupun di sini juga di Turki.
Nah, nanti mungkin bisa saya share beberapa link yang alhamdulillah sampai sekarang masih grupnya itu masih membicarakan pendaftaran selanjutnya, pendaftaran tahun berikutnya, pendaftaran tahun sekarang juga karena September kan, jadi masih lama sehingga teman-teman yang lain juga masih pada ngurus berkas. Kebanyakan di Saudi, di Qura juga ada, di UIM juga, ataupun di Maroko. Kalau di Mesir itu saya kurang tahu yang beasiswanya karena rata-rata ya. Karena mungkin pertama saya kurang tertarik kalau ke Mesir, nggak ada beberapa hal atas beberapa hal. Jadi kurang tahu mengenai beasiswa kalau ke Mesir ya. Kalau mungkin kemarin yang pernah saya geluti, yang pernah saya tes itu hanya mungkin Maroko, kemudian Pakistan juga. Kemudian kalau Pakistan lebih ke Urdu tapi Arabnya hanya sebatas penopang saja. Tapi mungkin kalau Arab di universitas wajib untuk untuk KBM-nya ya bahasa Arab wajib di Pakistan juga. Kemudian ada Madinah juga, Madinah Mekah. Iya, mungkin kurang lebihnya beberapa universitas ada interviewnya, ada wawancaranya. Wawancaranya itu menggunakan bahasa Arab, harusnya pakai bahasa Arab karena mungkin ya itu beasiswa itu hanya diperuntukkan untuk siswa yang nggak mau lama-lama gitu, nggak masuk IDA Lugawi dulu, kemudian setahun dulu lah sehingga ketinggalan sama yang S1-nya di Indo gitu. Nah, untuk Mesir mungkin kalau yang mandirinya hanya ada pengetesan bahasa Arab karena bahasa Arab juga penting banget di Mesir. Di Mesir itu kalau kita dari nol bahasa Arabnya itu harus dulu masuk Fusiba selama 6 bulan sampai berapa bulan kan, sehingga harus memakan waktu kita juga karena yaitu kalau kita ke Mesir nggak bisa ataupun skill bahasa Arab kita itu dari nol, itu nanti bakalan masuk Idad Lugawi dulu dan nggak sebentar. Di Idad Lugawi itu kebanyakan minimal 6 bulan, 3 bulan sampai setahun seperti itu. Kalau untuk Turki sendiri yang tempat saya belajar alhamdulillah menggunakan bahasa Arab dan memang persyaratannya di sini harus berbicara bahasa Arab karena yang ngajarnya itu kebanyakan dari orang Timur Tengah kayak semacam dari Syria, kemudian Yaman, kemudian Saudi juga, kemudian Palestina juga, kemudian ada Urdun juga. Alhamdulillah, meskipun belum bisa belajar ke Timur Tengah langsung, masih di Turki, tapi alhamdulillah sebagian dari masyayikh kita, sebagian dari para pengajar kita itu beliau berasal dari sana, dari Timur Tengah. Jadi seperti itu kurang lebihnya kalau dari tips dan pentingnya bahasa Arab khususnya dalam mahasiswa, dalam lingkup mahasiswa untuk murid supaya bisa menggapai beasiswa ke Timur Tengah harus mempelajari, mendalami bahasa Arab. Tidak hanya sebatas paham dalam pelajaran ataupun qaidah, tapi takalumnya juga, interaksinya juga, kemudian dalam memakai bahasa Arab di keseharian-harian juga harus senantiasa dilatih. Karena kalau tidak dilatih, sebagus apapun qaidah kita, sepaham apapun qaidah bahasa Arab kita, kalau tidak dilatih mulut kita terhadap berinteraksi sama orang lain menggunakan bahasa Arab itu agak susah. Terkhususnya nanti untuk di sesi interview, di sesi wawancara. Karena semuanya berkas, kemudian berkas ijazah, semuanya rekap nilai semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada nanti khusus yang mengurus semua itu
sehingga kita harus ada basic untuk paham dan serta bisa dalam pengungkapan berbicara bahasa Arab. Seperti itu. Baik, nanti sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini Mas Rifki, sebenarnya yang pertama ini saya pengen tanya, kenapa memilih Turki? Lalu yang kemudian, apa sih sebenarnya perbedaan sistem pendidikan yang mungkin menjadi ciri khas di sana gitu? Apa sebenarnya yang menjadi core-nya seperti itu, yang sejauh ini dirasakan oleh Mas Rifki? Ya, mungkin alasan yang lebih spesifiknya kenapa saya tiba-tiba milih Turki, nggak ke Timur Tengah, karena pada saat itu kebetulan gitu, nggak kebetulan sih, qadarullah, lagi dalam fase mencari itu alhamdulillah saya dipertemukan dengan lembaga swasta yang alhamdulillahnya kaitan dalam agamisnya itu menurut saya luar biasa. Kemudian dalam lingkungannya juga ikhtilat sesama lawan jenisnya juga masih terjaga. Oh, ini dengan background saya yang seperti ini kayaknya saya cocok masuk ke sini, ke Turki, meskipun sebagian besar lingkungan di Turki ini agak jauh dari ekspektasi saya terhadap kereligiusan negara Turki sendiri. Tapi alhamdulillah khususnya di tempat belajar saya ini dari segi aspek kehidupan, dari segi kayak menjaga kewajiban kita sebagai seorang muslim, kemudian menjaga interaksi kita terhadap orang lain itu alhamdulillah terjaga. Jadi itu motivasi terbesar saya memilih Turki karena tempat belajarnya, sehingga ya yang saya pilih adalah Turki. Seperti itu. Lalu terkait dengan sistem pendidikannya, Mas, sebenarnya apa sih yang jadi core-nya atau Udah dulu biasanya. menjadi pembeda utama dari sebenarnya perbedaan sistem yang ada di sana itu core-nya seperti apa itu, Mas? Mungkin perbedaannya itu kalau dibandingkan dari sistem pendidikan di Timur Tengah, mungkin pasti jauh lebih baik di Timur Tengah karena di sana selain tempatnya para alim ulama, tempatnya terlahir para imam-imam besar, contohnya kayak di Mesir ada Imam Syafi'i, otomatis sistem pendidikan di Timur Tengah itu jauh lebih baik dari sini. Mungkin alasan kedua mungkin setelah itu karena di sini beasiswa alhamdulillah, jadi tidak terlalu memikirkan untuk finansial saya sendiri, meskipun tidak ada income, beda sama di universitas yang lain karena mungkin di situ ada income-nya dari pemerintah kayak per bulan ataupun per semester. Nah, di sini kita hanya biaya pendidikan gratis, kemudian biaya hidup gratis juga. Nah, mungkin itu kenapa saya lebih memilih dari sini karena dari hasil mencari berbagai universitas, ini yang menurut saya insya Allah saya di sini gitu. Kalau dari segi sistem pendidikannya nggak jauh beda dari kelas-kelas dari universitas-universitas di Indo ya kayaknya, soalnya saya belum terlalu tahu juga bagaimana pendidikan di Timur Tengah, kayak di Maroko, di sana belum terlalu tahu. Jadi mungkin kita di sini seperti biasa masuk kelas dan ada namanya
interaksi dengan para masyayikh, para pengajar di sini. Ada itu presentasinya juga, kemudian belajar agama juga. Karena setelah saya bandingin, ternyata kurikulum universitas tempat saya belajar dengan kurikulum universitas kayak di Pakistan, kayak di Islamabad ataupun di Kairo itu kurang lebih tidak jauh beda, terlalu beda. Jadi sama saja kalau dari kurikulumnya. Sementara kalau dari sistem pembelajarannya, kalau di Timur Tengah itu sendiri saya kurang tahu seperti itu. Baik, Mas Rifki. Jadi kita sambung di berikutnya ya, Mas. Sesi kita jawab. Baik, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke sesi sebelum akhir. Ya. Nanti pertanyaan dari Nasar ini atau tentang buku Suaranya Kak, mana? maaf. Suaranya keputus-putus ya? Suaranya Iya, putus-putus. langsung belum ya? Masih putus-putus. Oh, masih putus-putus. Cek, Iya. sudah terdengar? Nah, ya, sudah jelas. Oke. Baik. Teman-teman semuanya, jadi nanti ada satu pertanyaan dari Pak Nasar untuk kita menjawab dan giveaway satu buku kamus. Silakan Pak Nasar. Suaranya Suaranya tidak putus-putus, Mas Sabi. Nggak tahu kalau suara saya jelas. Jelas, Ustaz. Suara Pak Nasar jelas. Baik. Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas, Baik, Pak. Baik, saya akan berikan satu kalimat bahasa Indonesia yang apa namanya, silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di dalamnya ini ada 2 uslub nih, dan uslubnya sudah saya sampaikan tadi. Contoh kalimatnya ini ada kaitannya dengan Mas Rifki. Kalimatnya adalah, perhatikan baik-baik, dengar-dengar hidup di Turki itu agak mahal. Saya pernah ke Turki loh, Mas Rifki, 2 kali loh. Saya pernah ke Istanbul, ke apa namanya, Universitas Marmara. Oh iya. Jadi saya tahu nih, makanya contoh ini nggak dibikin-bikin saya nih. Dengar-dengar hidup di Turki itu agak mahal. Dengar-dengar hidup di Turki itu agak mahal. Izin Oke, menjawab. silakan Reza. Izin menjawab ya. Silakan. Balagoni. Sebutnya. Ya. Namanya, Kak. Saya Lukman. Syarif ya? Mahasiswa. Oh. Ya. Oke. Saya Lukman, mahasiswa di STI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Izin menjawab pertanyaannya. Terjemah dari dengar-dengar hidup di Turki itu agak mahal. Balagoni annal hayata fi Turki ba'da syai'i ghaliyun ba'da syai'i. Kurang jelas ujungnya tadi, coba diulangi. Balagoni, baik. Balagoni annal hayata fi Turki ghaliyatun ba'da syai'i. Ya. Oke. Benar itu. Alhamdulillah. Jadi dari segi uslubnya benar, cuma Turki tadi bukan Turki ya, Turkiya, tidak pakai alif lam, Turkiya. Turkiya. Tapi benar, bagus. Ada 2 uslub di situ, dan balagani dengan ba'da syai'. Oke, selamat, mabruk. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Baik, terima kasih Lukman Suratno Salman ya. Nanti silakan hubungi juga ke admin Reni Islam. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih, Alvan. Baik, teman-teman semuanya jangan khawatir yang belum
berkesempatan untuk menjawab, masih ada satu giveaway lagi. Saya di Instagram, di story maksudnya ya. Juga di lalu dua bicara kepada orang. Oke, silakan teman-teman. Oke, Omalasari, ya, silakan. Halo, Kak Assalamualaikum. Septiana. Silakan. Halo, Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin bertanya kepada Ustadz Nazar. Tadi Ustadz bilang kalau bahasa Arab itu bagian dari kita. Nah, kemudian ada istilah Arabnya dan beliau menyebutkan artinya. Nah, saya ketinggalan, izin diulangi boleh Ustadz? Halo, Halo, apakah terdengar, Kak? terdengar. Tadi istilah Arab untuk apa ya, Kak? Tadi Biar ada saya ulangi. masih terkait sejarah dan pentingnya bahasa Arab. Kemudian beliau menyebutkan kalau bahasa Arab itu bagian dari kita. Setelah itu ada istilah dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arab adalah bagian dari kita. Istilahnya itu apa maksudnya? Iya, maksudnya belum Oh, bisa diulangi kah? oke, baik. Silakan Pak Nasar. Ya, em, seingat saya tadi yang saya sampaikan itu mungkin tidak seperti persis seperti itu, tapi yang saya sampaikan itu adalah kita harus menjadikan bahasa Arab itu bagian dari kehidupan keseharian kita gitu ya. Alaina an nattakhidhal arabiyya juz'an min hayatina. Kita harus menjadikan bahasa Arab itu bagian dari hidup kita gitu. Itu. Itu. Saya sedikit Seperti koreksi. itu, Kak Septiana. Baik, terima kasih. Jazakallah khair, Ustadz. Apa? Pak. Silakan ya teman-teman, bagi yang ingin bertanya ke Ustadz Nasar atau kepada Mas Rifki, dipersilahkan. Baik, Kak Muhammad Saleh, silakan. Silakan. Silakan Kak Muhammad Roslan. Suara, maaf. Itu masih di mute, Kak. Mohon maaf. Audionya itu belum dinyalakan. Baik, sebelum Oke, terima kasih waktunya Mas silakan. Imam Syafi'i. Silakan. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. kita yakini nak takid Al-Quran itu kan bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab bukan atau belum tentu Al-Quran gitu ya. Nah, yang saya realitanya ada sebagian umat Muslim, mereka ada sebagian ada yang pandai cakap berbahasa Arab, tapi belum bisa atau belum bisa mengaplikasikan Al-Quran atau merealisasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Padahal di dalam hadis dikatakan ta'allamu al-lughah al-arabiyyah fa innal lughatal arabiyyah juz'un min dinikum. Nah, mungkin ini juz'un ini masuknya mungkin ke ranah Iya, Al-Quran. Mm-mm. tapi Nah, Bun. pertanyaannya lanjut gitu. Pertanyaannya ada lagi perkataan saya dapatkan dari seorang guru saya, Ustadz Dihyatul Maskon
rahimahullah, Allahu yarham, bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Nah, ini sebenarnya motivasi atau sebagai ancaman bagi kita yang mungkin sudah berumur, kita Muslim, tapi belum paham bahasa Arab. Ini sebuah apa namanya ya, tantangan atau suatu suatu apa namanya, tantangan atau nakut-nakutin gitu, nakut-nakutin. Kok bahasa Arab paling kaya ini, terus kadang membikin belajar saya itu dari mana mulainya gitu. Kadang ada timbul, kalau diri saya pribadi seperti itu. Ada lagi realitanya, kadang di tempat kami jadi harus pilih-pilih, pinter-pinter milih guru, walaupun dia pandai bahasa Arab, usah belajar sama itu karena dia nggak bisa bahasa Al-Quran gitu, kayak gitulah. Nah, kayak gitu. Ini mohon pencerahannya. Bisa ngeten nggih, gitu aja ya. Bisa ditangkap Baik, nggih? berarti pertanyaannya tadi itu kalau saya rangkum itu ada dua berarti ya. Yang pertama, bahasa Arab itu kaya ya. Dibilang bahasa Arab itu apakah sebuah motivasi atau lalu yang kedua terkait dengan guru gitu ya. Kita harus memilih guru yang baik atau tidak boleh sembarangan. Seperti itu ya. Iya, iya. Oke. Betul. Baik, Yang silakan bisa ada Ustaz Nasar. mengaplikasikan Al-Quran. Tidak hanya sebatas Al-Quran aja. Baik. Tidak hanya sebatas bahasa Arab aja. Baik. Karena di Arab realitanya kan seperti itu. Pandai cakap bahasa Arab, tapi Al-Qurannya mungkin juga belum seimbang. Baik. Afan. Terima kasih. Silakan, monggo, Pak Ya, Nasar. Afan. Syukran. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kita sepakati semua bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Oke. Tapi tidak semua orang Arab paham Al-Quran loh ya. Paham dalam pengertian ya apa maksudnya. Sebagaimana kita juga kan orang bahasa Indonesia kan, kita sebagai walaupun orang Indonesia tidak semua paham bahasa Indonesia. Ada teks-teks tertentu yang kita nggak paham. Oke, begitu juga dengan orang Arab. Nah, kita walaupun menguasai bahasa Arab, ya, tapi itu tidak serta-merta kemudian paham Al-Quran. Paham Al-Quran pun tidak serta-merta kita mengamalkannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Maka ketika kita mengaitkan, kok paham bahasa Arab tapi nggak mengamalkan, itu sudah persoalan lain. Kita tidak sedang bicara tentang soal persoalan bahasa. Yang kita diskusikan malam ini adalah aspek bahasanya, ya, bahwa kita ingin belajar bahasa Arab, antara lain motivasi terbesarnya itu adalah bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, ya. Tadi Mas Rifki bilang ngomong bahasa Arab itu seperti orang pahalanya itu seperti menghidupkan sunnah, karena Rasulullah mulai dari bisa bicara sampai meninggal itu hanya berbahasa Arab. Lidzalika idza takallamna bil arabiyyah natakallam bil lugati allati takallama biha nabi. Jadi kalau kita berbahasa Arab itu berarti kita berbahasa dengan bahasa yang dipakai Rasulullah. Berarti kan sunnah beliau. Gitu. Nah, itu tuh motivasi ada. Gitu. Tapi bahwa tidak semua orang bisa bahasa Arab kemudian mau menggunakannya untuk memahami Al-Quran. Ataupun walaupun dia paham Al-Quran dengan bahasa Arab yang dimilikinya, tapi dia tidak menggunakannya, mengamalkannya. Itu persoalan lain. Sudah keluar dari persoalan bahasa. Sudah keluar dari persoalan bahasa. Ini hanya sebatas bahwa dengan bahasa Arab kita paham Al-Quran. Kelanjutannya itu sudah aspek lain. Itu sudah aspek lain. Oke. Beliau tadi juga mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dihya. Beliau saya juga kenal akrab, kenal baik dengan beliau almarhum. Bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa paling kaya. Ini bukan ancaman. Ini adalah basyiron, bukan nadhiron ya. Ini kabar gembira ini. Kenapa? Dengan belajar bahasa Arab yang kaya itu, kita kemudian punya pemahaman yang kaya tentang Al-Quran. Gitu. Orang yang paham bahasa Arab mungkin hanya mengandalkan terjemahannya saja. Tapi kita yang paham bahasa Arab, kita akan memiliki apa namanya pemahaman yang sangat-sangat kompleks terhadap ayat Al-Quran. Contoh aja deh. Tanazzalul malaika.
atau tatanazzalul malaika. Di dua ayat yang berbeda ini, yang satu itu tanazzalul malaika, yang satu adalah tatanazzalul malaika. Ini beda nih struktur katanya, tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesianya sama diartikan dengan turun, malaikat turun. Oke, orang yang nggak paham bahasa Arab udah dapat turunnya saja karena terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau orang yang paham bahasa Arab, dia tahu apa bedanya tanazzala dengan tatanazzalu. Nah itu mungkin yang dimaksudkan oleh Ustadz kita, Dr. Dihyatun Maskan, Allah yarham. Jadi bahasa Arab itu kaya, dengan memahami bahasa Arab kita akan memahami terutama Al-Quran, hadis Nabi, ya, aspek-aspek yang dipahami oleh orang yang tidak mengetahui bahasa Arab gitu. Dan selain itu ada dalilnya, bahasa Arab tidak ada, bukan ancaman ya. Walaupun orang kita apa namanya, eh, banyak orang yang punya asumsi bahasa Arab itu mudah, itu bahasa Arab itu sulit. Bukan bahasa Arab itu sendiri yang sulit sebagai bahasa. Kitalah yang membuatnya sulit. Mungkin cara kita mendekati bahasa Arab, cara kita mempelajari bahasa Arab. Tadi Mas Rifki dengan sangat inspiratif cerita kepada kita, ya beliau beda dengan teman-temannya walaupun tadinya sangat kurang bahasa Arab, tapi pada akhirnya menjadi Master of Language. Kenapa? Pendekatannya itu beda. Pendekatannya itu cara pandang bahasa Arab, ketika yang lain itu belajar bahasa Arab, ngomong bahasa Arab hanya takut jasus, beliau enggak, ada panggilan hati gitu belajar bahasa Arab gitu. Dan itu yang membedakan. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah membuat bahasa Arab, membuat Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Nah, ketika Allah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, berarti kan juga memudahkan bahasanya. Nggak mungkin Allah itu memudahkan Al-Quran tanpa memudahkan bahasanya. Oke. Karena pintu untuk memahami Al-Quran itu adalah memahami bahasanya. Ini siratan maknanya adalah bahasa Arab itu dimudahkan oleh Allah. Jadi lagi-lagi ini bukan ancaman, bukan nakut-nakutin kecuali kalau kita takut sendiri gitu. Tapi ini adalah basyiron, busro lana gitu bahasa Arab itu. Ya, saya kira itu Mas Safi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasar. Saya beranjak dulu ke kolom komentar. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Kak Saifa. Untuk Kak Rifki. Nah, Kakak bagaimana ketika kita suka dengan sesuatu? Seperti Kakak suka dengan bahasa Arab, namun tempat yang kita tempati tidak membuat kita nyaman. Apakah Kakak akan terus lanjut di tempat tersebut atau lebih baik pindah dari tempat tersebut mencari tempat yang cocok dan tetap melanjut apa yang Kakak suka? Karena Kakak tadi bilang suka dengan bahasa Arab. Silakan Mas Rifki. Bismillah. Bagus banget tuh pertanyaannya. Saya jadi keingat hadis di mana waktu itu yang terhadap 99 orang yang telah membunuh atau bahkan 100 orang yang telah membunuh 100 jiwa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah dalam hadis tersebut kita bisa ambil bahwasannya disebutkan secara nas langsung kalau si pembunuh tersebut pengen ada apa namanya, ada perubahan dalam dirinya, karena kan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah suatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, dalam konteks yang seperti ini menurut saya, karena sebelumnya mungkin saya belum pernah ngerasain, maksudnya ada hal yang berlawanan dari rasa dari sesuatu yang saya sukai, kemudian lingkungan saya tidak mendukung, karena mungkin masa kecil saya itu dihabiskan di dunia pondok, di lingkungan pondok pesantren, sehingga alhamdulillah bahasa Arab, kemudian belajar fikih, belajar hadis, alhamdulillah semuanya mendukung. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada kalanya teman-teman lagi sedang berada dalam tahap suka ataupun cinta terhadap sesuatu, akan tetapi ada lingkungan ataupun ada tabiat yang mungkin kurang mendukung atau bahkan menentang dengan hal yang kita ingin gapai, hal yang kita suka. Nah, menurut saya teman-teman coba bisa ikhtiar
dengan semampu kita ikhtiar untuk tetap mempertahankan untuk hal yang kita sukai itu dengan sungguh-sungguh dalam contohnya berbicara bahasa Arab. Meskipun ada teman-teman yang nggak suka sama kita, ente sok-sokan banget sih bahasa Arab, emang ente orang Arab gitu. Ini konteksnya bahasa Arab ya, emang ente orang Arab. Kok ya ente sok-sokan banget, ya udah sih kita bahasa Indonesia aja. Nah, menurut saya teman-teman nggak usah pikirin semua itu, kemudian tetap fokus terhadap apa yang ingin kita gapai. Kemudian terlebih hal tersebut sesuatu yang kita suka. Nah, kalau setelah kita ikhtiar dengan semampu kita, kemudian dengan waktu yang telah kita korbankan untuk mempertahankan rasa ataupun sesuatu yang kita sukai, tidak ada cara lain mungkin dengan segala ikhtiar kita, dengan istikharah yang telah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, lebih baiknya kita mencari referensi lain, kemudian tempat yang mungkin lebih bisa mendorong kita untuk lebih mendukung lagi dalam mencari sesuatu yang kita suka, dalam menggapai sesuatu yang kita impikan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Mas Rifki. Jawab ya Kak Saifa. Ya. Satu pertanyaan terakhir untuk Mas dari buku oranye. Saya terobsesi sekali untuk lebih paham mengapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan jawaban pertanyaan ini menumbuhkan motivasi yang lebih besar untuk membuat bahasa Arab menjadi second language-nya kaum muslim. Monggo, Pak Nas, dipersilakan. Ya, Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa kalamnya, sebagai bahasa Al-Quran, kitabnya. Itu berarti kita tanpa harus mendalami bahasa Arab pun kita harus punya keyakinan, iman bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang mulia. Allah memilihnya itu berarti memuliakannya, maka kita juga harus memuliakan. Dan salah satu cara kita memuliakan bahasa Arab itu mempelajarinya. Dan salah satu hikmah kenapa bahasa Arab dipakai untuk diturunkan Al-Quran, la'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun itu agar kita berpikir. Jadi kita paham, tadabbur tentang Al-Quran itu nggak bisa tanpa bahasa Arab. Oke, jadi bahasa Arab itu adalah pintu. Ya, maka harapan tadi yang disampaikan, semoga bahasa Arab menjadi bahasa kedua kita. Dan harus itu saya kira ya. Mungkin kita belum bisa mau mendorong ini menjadi sebuah kesadaran kolektif, tapi minimal dari diri kita sendiri itu Mas Syarif kita di sini sudah menunjukkan itu. Ada aksi pada level pribadi ya untuk mensakralkan bahasa Arab itu, memandang bahasa Arab tidak seperti kebanyakan orang lain memandangnya. Ketika orang lain belajar bahasa Arab takut guru, hanya takut jasus. Tapi kemudian Mas Yuri melihat itu dengan pandangannya yang tersendiri. Nah, itu mulai dari level pribadi lah. Mari kita menghadirkan bahasa Arab walaupun negara kita tidak memposisikan bahasa Arab atau pondok kita atau pendidikan kita tidak memposisikan bahasa Arab sebagai bahasa yang penting ya. Tapi mari secara pribadi karena itu adalah tanggung jawab pribadi kita sebagai Muslim. Mari memposisikan bahasa Arab itu spesial gitu. Jangan gunakan jangan mempelajari bahasa Arab dengan sisa-sisa waktu kita jangan. Tapi sediakan waktu gitu loh. Sediakan waktu untuk belajar bahasa Arab. Jangan belajar bahasa Arab dengan sisa waktu kita. Bukan. Bahasa Arab itu adalah bahasa agama. Tidak pantas untuk dipelajari hanya di sisa-sisa waktu kita jangan ya. Sediakan waktu khusus untuk mempelajari bahasa Arab karena ini bahasa agung. Tidak ada bahasa seagung bahasa Arab ya, dan bukti keagungannya itu Allah memilihnya sebagai bahasa bahasa Al-Quran, bahasa yang kemudian juga dipakai oleh Rasulullah SAW, bahasa yang kemudian juga dipakai oleh para tabi'in, ya, kitab-kitab ulama yang sampai kepada kita juga berbahasa Arab. Coba ini semua ya akumulasi dari bukti yang tidak terbantahkan betapa agungnya bahasa Arab itu. Mari kalau tidak bisa secara kolektif, masyarakat kita belum butuh proses tentang itu, butuh waktu tentang itu. Mari tidak menunggu itu. Mari memulainya pada level pribadi. Ya, mari memiliki pandangan yang
yang benar terhadap bahasa Arab ini, sikap yang benar terhadap bahasa Arab ini, sebagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Jadi sikap yang benar terhadap bahasa Arab itu sebagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Sikap Al-Quran dan sikap kepada bahasanya harus sama. Tidak bisa dibeda-bedakan. Saya kira itu kita doakan bersama ya, bahwa cita-cita kita ini, keinginan kita ini suatu saat akan dimudahkan oleh Allah terwujud di negara kita ini, setidaknya di lingkungan kita, ya, di keluarga kita atau pada level pribadi kita. Amin. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Nasar dan juga Mas Rifki dan juga teman-teman semuanya atas acara yang luar biasa sekali, atensi dari teman-teman, dan mohon maaf buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa agendakan kembali untuk ya part 2-nya atau batch 2-nya kita bisa agendakan kembali itu ya. Terakhir sekali acara ditutup, boleh dari kami meminta closing statement kepada Bapak Nasar, pada Ustadz Nasar, dan juga Mas Rifki, atau dimulai dulu dari Pak Nasar, monggo silahkan. Motivasi atau closing statement untuk acara kita pada malam hari ini, Nathan. Baik, Bismillah. Ada banyak motivasi orang belajar bahasa Arab. Tapi mari jadikan motivasi terbesar kita itu adalah untuk memahami Al-Quran. Semua yang dikaitkan dengan Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang barokah, termasuk kita belajar bahasa Arab. Proses kita belajar bahasa ini kalau kita kaitkan dengan Al-Quran menjadi sebuah proses yang barokah. Barokah itu apa? Dimudahkan oleh Allah, manfaatnya besar, manfaatnya tidak akan putus, akan menjelma sebagai rantai kebaikan yang tidak terhingga, dan itu akan kembali kepada kita pahalanya, insya Allah. Jadi jadikan Al-Quran sebagai motivasi terbesar kita belajar bahasa Arab. Dan itu akan membuat kita belajar bahasa Arab seumur hidup kita. Tidak belajar bahasa Arab kemudian nanti tidak akan hanya terkait karena itu adalah mata kuliah kita atau jurusan kita atau prodi kita. Bukan. Tapi itu adalah long life learning, ya. Belajar sepanjang hidup. Karena Al-Quran hidup ada di hadapan kita. Selama Al-Quran sepanjang hidup kita ada di hadapan kita, selama itu pula kita belajar bahasa Arab. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufiknya kepada kita semua, terutama dalam interaksi kita dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Terima kasih, Mas Syafi'i. Baik, terima kasih Pak Nasar, closing statement yang luar biasa. Saya lanjut ke Mas Rifki, silakan Mas Rifki. Baik, Bismillah. Untuk teman-teman semuanya, untuk kawan-kawan semuanya, kawan-kawan perjuangan dalam menuntut ilmu dalam agama Islam, terus semangat, tetap semangat belajarnya, terutama dalam memperdalam bahasa Arab. Karena dan kemudian niatkan setiap kita mempelajari bahasa Arab, setiap kita memperdalam bahasa Arab itu iktidaan bi Rasulullah SAW. Kita niatkan untuk mengikuti jejak langkahnya Rasulullah SAW. Karena insya Allah setiap kita niatkan belajarnya kita, kemudian mempraktekkan bahasa Arabnya kita, itu karena Rasulullah SAW, insya Allah setiap langkahnya, setiap kalamnya, setiap katanya akan dihitung kebaikan untuk kita sendiri ketika kelak nanti di yaumil akhir. Semangat semuanya, jangan putus untuk belajarnya dari mulai hal kecil ataupun hal besar, tetap belajar dan belajar, karena tugas kita seorang muslim adalah menjadi lebih baik lagi. Semoga kita semuanya, teman-teman semuanya, tetap berada dalam koridor Islamnya Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan benarnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga
menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi dalam artian menjadi muslim yang senantiasa senantiasa memperdalam ilmu agama Islam, khususnya bahasa Arab itu sendiri. Ya, mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Baik, terima kasih Mas Rifki. Terima kasih kembali. Sebelum acara ini ditutup, boleh kita berfoto bersama ya teman-teman ya. Boleh dibuka ya kameranya ya on cam supaya lihat wajah cantiknya dan wajah tampannya. Nanti kita akan lakukan beberapa kali. Udah, boleh lah. Teman, Ayo kan Sen.